Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bupati Aceh Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Bukhari, yang sama kita hormati unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang sama kita hormati Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara, para ustadz, para imam, Bapak KUPT yang kami hormati, keluarga besar TNI Polri, alim ulama, tuan-tuan guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini 25 Syawal, kita masih dapat hadir berkumpul di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini untuk melaksanakan tabligh akbar, zikir bersama dalam rangka halal bihalal 1439 Hijriah. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita mohonkan kiranya Allah sampaikan kepada ruh junjungan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, memang kita butuh konsentrasi yang lebih karena masjid kita ini suaranya agak menggema. Jadi nanti saya udah siap bercakap, suaranya belum selesai. Ibu, bu, kata dia ya kan. Jadi kita konsentrasi sejenak supaya yang disampaikan bisa lebih jelas. Saya juga janji ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kita tidak akan ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang, kalau sudah cair aku pun pulang. Bapak Ibu,
Pertama, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kita semua. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kalimat sangat populer ketika Idul Fitri. Biasanya sebelum hari raya, spanduk-spanduk beredar di mana-mana. Di televisi pejabat-pejabat juga menggunakan media iklan untuk menyampaikan kalimat ini. Gubernur Aceh mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bupati Aceh Tenggara dan seluruh SKPD mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. KUPTD Masjid At-Taqwa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sirup Syukur mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu kalimatnya nyambungnya selalu begitu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehingga di sebahagian orang awam, orang beranggapan arti minal aidin wal faizin itu ya mohon maaf lahir dan batin. Padahal jauh sekali. Kenapa kok muncul kalimat minal aidin ini, Ustaz? Dulu salah satu perang yang paling dahsyat dijalani Rasul, perang Badar. Umat Islam 300 lebih. Orang kafir 1000 lebih. Menurut para pengamat, orang Islam pasti kalah. Pasti jadi bulan-bulanan dalam perang tersebut. Tapi ketika perang berlangsung, Allah Maha Kuasa, Dia kirim pasukan berjubah putih membantu pasukan Rasulullah, dan pasukan kafir di luar dugaan berhasil dipukul mundur. Kabar menyebar kemana-mana sampai ke Madinah. Prediksi pengamat meleset semua. Istri-istri mujahid Badar sujud syukur di hari kepulangan suami mereka. Mereka menunggu di pintu gerbang kota Madinah. Ketika sang suami pulang, mereka pun berlari mengejar suami masing-masing dan tidak ada yang mengejar suami tetangga. Dan akhirnya mereka saling berpelukan. Saat berpelukan itulah suami berbisik, minal aidin wal faizin. Kami baru kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Kenapa selesai Ramadan kita ucapkan ini? Karena memang kita orang-orang yang baru selesai perang. Perang apa itu, Ustaz? Kata Nabi lebih dahsyat daripada perang Badar. Perang menundukkan hawa nafsu kita masing-masing. Maka mereka yang menang berbuah seperti hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bersyukurlah, berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan Ramadan tahun ini sebaik-baiknya. Dan rugi besar orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan kemarin. Karena seperti kalimat muhasabah Ustadz kita dalam zikir tadi, tidak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Saya tadi di guest house ikut menetikkan air mata ketika muhasabah. Ya Allah, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Allahu a'lam. Mati pasti.
Mysterious problem kata MZ, pasti datang, cuman nggak tahu kapan datangnya. Karena kalau orang tahu kapan dia mati, nggak enak juga itu. Misalnya keluar peraturan baru, sebulan sebelum meninggal Israel memberi kabar, Wak Mail siap-siap. Misalnya ini, hari ini 9 Juli, 9 Agustus Wak Mail meninggal. Wah, saya rasa Wak Mail makan pun nggak selera lagi dia. Di kamar berzikir aja, istrinya datang, bang makan dulu bang, kepala otak kau itu makan, kau usah cerita makan kau. Udah nggak selera lagi aku makan, tinggal sebulan lagi nih kau pikir. Kau kalau kawin lagi ku cekekkan kau nanti mampus kau. Cuman karena orang tidak tahu mati kapan datangnya, orang lalai. Orang menganggap hidup ini panjang. Padahal kita akan dikejutkan, alhaakumut takatsur. Kau lalai terus ngejar-ngejar kesenangan dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kau terkejut, kau buka matamu tiba-tiba kau sudah berada dalam kubur. Orang meninggal tidak harus sakit dulu. Ada yang 3 bulan sakit gak ninggal-ninggal. Terakhir yang nunggui yang ninggal. Ada orang nonton Piala Dunia terlalu dukung Argentina, kalah Argentina, terakhir ninggal waktu di muka TV. Nggak harus sakit dulu. Dan meninggal ini tidak ada standarnya. Misterius problem, tidak tahu kapan datangnya. Ibu kemarin ada lihat berita di TV, ada kapal tenggelam di Danau Toba. Ada fakta yang baru terungkap, saya baru terima kabarnya, Allahu Akbar, ini kabar betul-betul mengejutkan. Ternyata ibu-ibu 160-an penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba itu, ya Allah, saya betul-betul terkejut mendengar beritanya. Ternyata 160-an orang itu bu, sebelum mereka naik ke kapal itu, satu pun mereka tidak ada yang tahu kapal itu bakal tenggelam. Subhanallah, ini betul-betul mengejutkan beritanya. Ya, ini beritanya pasti betul ini, Pak. Saya tahu ibu-ibu di belakang berpikir, kalau orang tuh tahu nggak akan naik Ustadz, kata ibu. Saya cuman ingin aja jadikan ini cerminan. Kita pulang dari masjid, kita sampai rumah tangga pun kita nggak tahu. Itulah maut. Tidak ada standar. Kalau ada standarnya enak. Semua umat Nabi Muhammad meninggalnya ikut Nabi 63 tahun. Tinggal nunggu. Tanya kawan sebelah, udah berapa Wak? 50, 13 tahun lagi Wak. Siap. Senggol, Wak berapa Wak? Minggu semalam ulang tahun 60, 3 kali raya lagi Wak. Nggak usah banyak tingkah. Cuman kalau boleh begitu, yang kasihan yang hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti kan besok Wak ini pulang. Ini pulang dari masjid langsunglah pasang teratak di rumah. Keranda dilap-lap dulu. Tapi Bapak Ibu enggak, orang 70-an hidup ada, 80-an ada. UJ 40 tahun. Olga 30 tahun. Tahun lalu bulan Ramadan sahabat dekat saya Julia Perez 37 tahun meninggal. Berarti nggak ada standarnya. Meninggal juga tidak berdasarkan nasab. Kalau berdasarkan nasab harusnya kakek dulu. Habis kakek, nenek, ayah, emak, abang, kakak, adik-adik, anak, cucu. Tapi sering kejadian cucu meninggal, kakeknya masih sehat. Berarti nggak berdasarkan urutan nasab. Orang meninggal juga tidak berdasarkan huruf abjad. Kalau berdasarkan huruf abjad, yang namanya A dulu, Amran, Anto, Ati, Aisyah, Andi. Tahun besoknya baru B, Bambang, Baidah, Buhari, kan ngeri juga ini. Kalau berdasarkan huruf abjad. Ustadz, ya saya di tengah I, Irfan Yusuf, agak lama sedikit. Kalau mendaftarkannya pakai Rahul, R lebih lama lagi.
Ya kalau gitu yang enak yang Z lah Ustadz. Kenapa? Ya Zainal, Zubaidah, Zainuddin. Enaknya kenapa? Belakangan Ustadz. Nggak enak juga. Udah habis orang. Nggak ada yang mandiin orang ini lagi. Tidak berdasarkan huruf abjad. Tadi di zikir udah disebut. Walikulli ummatin ajal. Semua kita udah punya ajal masing-masing. Kita semua sudah punya batas masing-masing. Tinggal menunggu. Maka Nabi paling takut umatnya terkena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasul? Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, akhirnya takut kepada kematian. Kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh manusia orang yang takut mati. Saya ulangi. Kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa Ustadz? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap mati juga. Orang mati itu sesuatu yang pasti. Kalau ditakuti, itu kebodohan. Ada dua yang pasti, tapi orang sering takut. Apa itu Ustaz? Satu, takut tua. Ada orang takut tua Ustaz? Banyak. Tapi kalau berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku. Minta panjang umur, dikasih tua takut. Kan aneh nih. Orang kalau mau panjang umur harus tua. Apa ciri-ciri orang takut tua Ustaz? Umur dah 50-an, rambut disemir-semir. Ini kan orang takut tua ini. Kalau udah dikasih rambut putih, itu kan peringatan. Nih tengok tuh, udah banyak buga jambu di kepalamu, siap-siap. Disemir. Cucu dah 3, rebonding lagi nenek tuh. Nenek gatal pala kita kadang-kadang nengok kan. Kenapa ini Ustaz? Takut tua. Satu lagi Ustaz, takut mati. Tidak pantas orang beriman punya rasa takut mati. Kenapa Ustaz? Sekarang kita sedikit bermain bahasa. Apa istilah selain mati? Wafat. Apalagi Bu? Meninggal. Terus? Hah? Ya kejam kali pula, tewas pula. Kalau militer nih bawaannya tewas ya. Ada satu lagi Pak, itu kalau pidato pelepasan jenazah selalu disebut. Bapak Ibu sebagaimana kita maklum, hari ini Pak Polan telah berpulang. Orang meninggal itu sering disebut berpulang. Jadi orang yang meninggal itu orang yang pulang. Berarti kampung kita bukan kota Cani. Dari kota Cani orang ke Jepang masih bisa pulang ke kota Cani. Dari kota Cani naik haji ke Mekah masih bisa pulang ke kota Cani. Dari kota Cani pergi ke India, kampung saya, orang masih bisa pulang lagi ke kota Cani. Tapi kalau dari kota Cani Allah perintahkan pulang ke kampung akhirat, jangan mimpi balik ke kota Cani ini. Berarti kota Cani belum kampung yang sebenarnya. Kampung yang sebenarnya kalau udah sampai nggak akan balik lagi kemana-mana. Akhirat. Maka Bapak Ibu, orang pulang tuh nggak ada logikanya takut. Mestinya senang. Saya dulu sekolah, pelajaran paling tidak suka matematika. Itu kalau udah jam terakhir lagi, aduh, hajab kalilah matematika pula ini. Mau cabut, awak sekolah agama nggak pantas. Udah gurunya kejam, jelek, hancur lah dalam hati. Masuk ke lokal, nunggu guru masuk. Tahu-tahu yang masuk guru piket. Anak-anak sekalian diumumkan, guru matematika sedang sakit. Anak-anak boleh pulang. Bayangkan itu. Oh, ada yang cas, ada yang gendang mukul meja, ada yang naik ke kursi. Yes, katanya kan. Orang disuruh pulang senang, gak ada takut.
Bapak-bapak dinas masuk jam 7 pagi, jam 4 tet boleh pulang, pasti senang. Kenapa Ustaz? Mau jumpa keluarga. Ini kan ceritanya mau jumpa keluarga Ustaz. Loh, pulang ke sana mau jumpa yang nyiptakan. Kenapa mesti takut? Orang lebaran, mudik pulang kampung, dapat mobil travel sempit, di bangku tempel gendong anak, bawa tas, tapi sampai Kota Cani tetap senyum. Kenapa? Karena bisa pulang. Orang pulang senang. Ibu-ibu saya tanya, seandainya habis zuhur ibu disuruh pulang menghadap Allah, ibu senang nggak? Nah kan nggak ada yang mau jawab orang ini. Dalam hati berpikir, dijawab senang, betul pula dalam hatinya juga. Kenapa konteks ketika dibicarakan pulang menghadap Allah orang takut? Biasanya problemnya 3. Apa itu Ustaz? 1, merasa masih banyak dosa. Kalau ini problemnya, solusinya 1 juga. Apa itu Ustaz? Segera bertobat, minta ampun. Allah Maha Pengampun. Kita nggak ada yang bersih. Saya jamin semua yang hadir di masjid ini semuanya punya dosa, termasuk yang megang mic ini. Jangan-jangan kami ustadz-ustadz ini pun lebih ngeri lagi dosanya. Apalagi kami cuma bisa mengajarkan, nggak bisa ngamalkan. Nanti di padang mahsyar kami yang dicekek duluan. Kau bercakap aja, kau mendelik matawa. Orang Kota Cani kena Ustadz Boy, kata orang juga. Semua punya dosa. Kalau ada orang merasa dirinya paling bersih, gak punya dosa, jangan-jangan itulah dosa dia. Nanti di akhirat Pak, kita banyak terkejut. Ada orang taat, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin tahajud, masuk neraka. Kalau agen sabu masuk neraka, gak terkejut kita. Penzina, pembunuh masuk neraka, perampok, kita nggak terkejut. Ini taat ibadah. Orang di sana kaget, bang, ada apa? Waktu kok neraka bang? Tapi dulu rajin ke masjid. Kurasa malaikat salah masuk kan itu, bisa jadi. Yuk dekati yuk bang, kita tanya. Dekati kau sendirilah sana, kena asapnya udah lonyot kita, kau pula mau ke sana. Ayo tanya dari jauh yuk bang, wak, ada apa? Wak kok bisa masuk neraka wak dulu taat, udah diam muncung kalian, panas ini, kata wak itu juga. Wak dulu rajin ke masjid, rajin zikir, rajin baca Quran, kok bisa masuk ke neraka? Aku dulu memang ahlul masjid, ahlul zikir, ahlul Quran, taat rajin ibadah, tahajudku rajin, tapi sayang ibadahku itulah yang buat aku sombong. Aku merasa diriku paling taat, aku merasa diriku paling bersih, aku merasa paling pantas masuk ke surga. Aku anggap remeh sama yang belum mau ibadah. Aku lupa bahwa sebesar sawi saja, sebesar biji sawi zarrah ada sifat sombong. Allah haramkan kita masuk ke dalam surganya. Hati-hati. Rupanya banyak orang dipelesetkan setan justru dari ibadahnya. Hati-hati. Jadi kalau hari ini kita taat, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku, tetap rendahkan hatiku. Di kitab Durrah malah ada pelacur masuk surga. Sekali lagi orang terkejut. Loh bang, itu malah surga bang. Itu kan kerjanya Bandar Baru dulu. Aneh-aneh ya, iya. Yuk datangi yuk, datangi. Mbak, iya. Mbak kan dulu, iya. Mbak kan dulu, iya. Mbak kan dulu kerja di Bandar Baru mbak, udah nggak usah dibahas, itu masa lalu. Itu kan cerita di dunia, ini udah cerita surga. Udah abang nggak usah banyak kali mulut, abang kan langganan juga dulu. Rupanya yang nanya ini langganan juga. Kalau enggak dari mana wak nih tahu coba. Jadi mbak kok bisa masuk surga nih ceritanya gimana? Aku dulu kerja begitu ditipu orang. Katanya suruh kerja warung, melayani orang makan, tahu-tahu suruh ngelayani laki-laki hidung belang.
larut aku 3 bulan. Suatu hari pulang kerja ngelewati Masjid At-Taqwa, ada ustadz lagi ceramah, baju biru, serban putih, orangnya manis, aku pun nggak tahu namanya gitu. Dia ceramah tentang taubat, nusuk ke dalam hatiku. Pulang aku langsung sholat sunat taubat, aku minta ampun kepada Allah. Sejak itu tiap sholat aku bercucuran air mata, aku merasa diriku bergelimang lumpur, gak pantas masuk ke surga. Sehingga setiap sholat aku menangis menyesali dosaku. Ku tinggalkan total pekerjaan itu. Aku jadi pembantu yang penting gajiku halal. Ku tutup auratku tanpa diduga. Taubatku diterima Allah, aku dimasukkannya ke dalam surga walaupun sempat sebentar dicuci di dalam neraka. Semua kita punya dosa. Kalau takut pulang, problemnya merasa banyak dosa, segera bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata qori kita tadi dibacakan ayat Allah. Bersegeralah kau minta ampun kepada Tuhan. 1. 2. Kenapa orang takut pulang menghadap Allah? Merasa belum cukup bekal. Kalau ini problemnya, ya ayo kita siapkan bekal. Kita ini mau pulang kampung, jangan pulang kampung nggak bawa apa-apa. Orang pulang haji aja ditanya, mana air zam-zamnya kak? Nggak bawa kurma kak? Nggak bawa kismis kak? Kakak nggak bawa minyak zaitun? Nggak bawa jilbab kak? Tamunya pun kurang ajar, semua ditanyai. Ibu-ibu, orang pulang haji aja ditanya oleh-oleh. Saya pernah ceramah ke daerah Gunung Toru, orang rumah nanya, nggak bawa salak bang? Ceramah ke bengkel Perbaungan, abang nggak bawa dodol? Hari itu ke Canggang, abang nggak bawa udang. Lama-lama aku bilang, lama-lama mau kayak makanan aja kau tanya, saya bilang. Ini nanti pulang dari sini nih ditanya lagi nih bawa apa, aku pun pening terakhir mikirkannya. Ibu-ibu, itu baru di dunia ini. Apalagi nanti pulang ke akhirat bertemu Allah. Kok berani pulang kampung, bawa apa rupanya dari sana? Mana sholatnya, mana puasanya, mana zakatnya, mana sedekahnya? Kau kutitipkan harta, untuk apa hartamu? Kau punya ilmu, kau gunakan untuk apa ilmumu? Kau kasih pangkat jabatan, kau gunakan untuk apa pangkat jabatanmu? Bawa bekal. Orang pulang dari Jakarta naik bus, cuman modal tiket, bus bolak-balik berhenti makan, dia nengoki aja dari jendela. Terakhir ninggal di jalan wah. Jangan pulang ke akhirat gak bawa bekal, nanti lembam-lembam dikubur. Bekalnya apa pak? Ayo pertahankan yang sudah diraih di Ramadan. Tadi kan ceritanya kita ini orang-orang menang. Kata orang, meraih kemenangan mudah, mempertahankannya yang sulit. Pak, menurut fakta, siapa saja juara Piala Dunia akan kesulitan melewati babak grup. Spanyol tahun lalu nggak lewat, juara bertahan. Tahun ini Jerman nggak lewat juga. Ini kan tinggal 4 negara, Kroasia, Inggris, Belgia, sama satu lagi berarti Bapak nonton juga kan gitu. Inggris, nggak apa-apa kita nonton Piala Dunia, yang penting Piala Akhirat jangan ditinggal. Saya kalau nonton jam 1 malam sempatkan tahajud, jadi Piala Dunia dapat, Piala Akhirat dapat. Selalu juara bertahan, babak tahun berikutnya kesulitan melewati babak grup, fase grup. Menunjukkan apa? Mempertahankan kemenangan itu sulit. Maksudnya gimana Ustaz? Kemarin Ramadan bisa tiap hari kita sholat di masjid. Pertanyaannya, selesai Ramadan gimana? Kadang-kadang di Ramadan masjid kekecilan. Selesai Ramadan masjid kebesaran. Di Binjai masuk Idul Fitri ada musola tutup. Masya Allah. Ada tamu saya mau sholat, musolanya tutup. Saya tanya, ini musola kok ditutup?
Kuncinya terbawa wak najir Ustaz pulang kampung. La ilaha illallah. Wak najir pun ngapain pulang kampung bawa kunci masjid coba. Tutup masjid tadi. Kalau selama Ramadan bisa jamaah di masjid, ayo selesai Ramadan pertahankan. Ini bekal untuk pulang. Terutama laki-laki, sebaik-baik sholat itu berjamaah dan sebaik-baik berjamaah di masjid. Apalagi subuh, Allahu Akbar. Maka hari ini gerakan sholat subuh berjamaah di mana-mana. Rupanya Yahudi bilang, Bu, orang Islam tabligh akbar puluhan ribu orang, kami nggak gentar. Tapi kami gentar lihat orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumatnya. Barometer makmurnya masjid subuh. Kalau mau lihat jamaah asli masjid subuh. Maghrib belum asli. Kalau subuhnya saja sudah 3 saf, berapa saf lagi maghribnya? Kalau maghribnya aja cuma 5 orang, berarti subuh kan tinggal wa imam sama selom sepasang gitu. Dan subuh itu sholat yang disaksikan semua malaikat. Kata Nabi, kalau kau tahu fadilah subuh berjamaah, merangkak pun kau berusaha mendatangi. Masalahnya bangun paginya yang berat Ustaz. Ini kan tergantung iman. Kalau mau lihat orang beriman, subuh. Kalau mau lihat orang Islam, sholat id. Sholat id Islam yang gak puasa pun turun. Puasa gak pernah, terawih gak pernah. Dia pula duluan ke masjid pakai sarung cap gajah nungging. Kokonya Robbani, dia pula duluan megang mic. Allahu Akbar Allah. Kalau aku Israel ku lepukkan betul muka uak itu coba. Tapi nggak apa-apa lah, sholat itu Islam. Kalau nengok orang beriman, subuh. Masalahnya bangun paginya Ustaz. Tiap pagi ada yang bangunkan kok. Jam 4 tuh bebek keliling bangunkan. Apa kata bebek? Jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Ini bebek Jawa nih. Tiap pagi keliling jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Setengah 5 gantian entok keliling, ekornya sambil main. Ayolah, main itu. Entok, ayolah. Masuk jam 5 ayam, sudah subuh katanya. Yang nggak mau bangun lembu, apa kata lembu? Mong kata lembu. Makanya kalau orang nggak mau bangun subuh sama seperti ya ibu lah yang bilang tuh, aku nggak ada bilang kayak gitu. Ini satu, makmurkan masjid. Oke, apalagi kemenangan yang kita pertahankan selama Ramadan tiap hari bisa tadarus Quran. Pertanyaannya, selesai Ramadan Qurannya kemana? Walaupun tadarus sekarang udah nggak kayak dulu lagi Bu, saya lihat. Kita lah ini orang-orang tua saya ini, tahulah zaman dulu kita tadarus gimana Bu. Guru kan duduk di tengah, murid keliling. Salah huruf tegur, salah panjang pendek tegur, salah tajwid tegur. Setengah ain dibaca, satu ain ditafsirkan. Maka orang dulu tadarus jam 12 baru siap. 1 bulan paling banter sekali hatam. Sekarang 3 kali hatam, jam 10 udah siap. Yang nyimak sama yang baca sama bodohnya. Yang nyimak pun bukan disimaknya bacaan, nengok itawisi dia marisol kayak mana cara bawanya pulang ini. Sebentar-sebentar taqabbalallahu minkum. Siapa mau tanggung jawab ini? Tadarus, guru ada, murid ada. Apalagi Quran ini salah sebut huruf beda arti. Masuk pula orang dari Pidi Jaya sana. Acehnya Toto ing kuntum ta'lamun. Guru harus simak. Ya Ustaz, mana ada ing kuntum? Jadi apa Ustaz? Ing kuntum, kuntum. Masuk pula orang Padang. Mimba dui. Alah, mana ada mimba dui? Jadi apa Ustaz? Mimba dui. Yang parah orang Jawa pula masuk baca ikro, ikiroko, lebih hancur lagi Jawa.
Oi, ada apa Ustaz? Mana ada iki rokok? Jadi apa Pak? Iki rokok. Saya di kampung saya pernah orang dari Mendiling Natal Bu, marga Lubis. Lubisnya belum jina. Malam tuh takbiran megang mic, satu kampung sakit perut dibikinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dalam hatiku memang mendiling lah kau dalam hati awak. Kalau Ramadan bisa tadarus Quran, selesai Ramadan minimal qiraat baca di rumah. Dapat satu ain satu hari, jadilah. Kita ini kan udah jauh kali bergeser. Kita dulu kecil-kecil ibu ingat di kampung, jam 6 sore, rame-rame kita ke masjid. Ibu pakai sarung, ini telekung di bahu, di dada Quran turutan. Yang laki-laki sarung diselempangkan kayak kabayan gini. Quran nanti di dada turutan, di pecinya mereng gini. Rame-rame pergi ke masjid, ngaji. Pulang habis isya, Quran di dada lagi. Sekarang di dada anak-anak kita Android, handphone, laptop, iPad. Sekarang orang lebih akrab lagi sama medsos daripada dengan Quran. Dan sekarang ini selama musim medsos ini, musim handphone, orang suka mengekspos kegiatan pribadinya. Dijengkel sama suami, buat status, cobaan hidup. Udah rasakan sendiri aja ngapain, di status-statuskan pula cobaan hidup. Orang pun bingung apa maksud wah ini cobaan hidup. Yang nggak penting-penting kadang diupdate status, jemuran nggak kering-kering, ngapain dimasukkan ke status? Satu hari berapa jam kita pegang alat komunikasi, berapa jam pula kita pegang Quran itu. Nanti selesai Ramadan, Quran tetonggo di lemari. Dipakai kalau istri melahirkan, ambil Quran, taruh di atas kepala bayi. Datang Ustadz, ini Quran kok ditaruh di atas kepala bayi. Anak bayi darahnya manis Ustadz, biar nggak diganggu setan. Kalah pula jimat Mbah Marijan dibikinnya. Nanti suami meninggal, ambil Quran, taruh di atas kepala mayat. Entah siapa yang ngajari gitu. Anak ngobrol di belakang, istri nangis, nggak ada yang baca Quran. Quran suruh jaga mayat. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri dia di situ. Yang takjiah lompat, pulang semua. Ayo selesai Ramadan, pertahankan kemenangan, akrabkan diri dengan Quran. Apalagi ini orang-orang tua saya, maaf Bu, kalau kita udah ada penyakit suka lupa, kata Nabi obatnya dua, Quran, zikir. Ini tadi. Zikir itu menguatkan ingatan. Logika, kenapa? Zikir itu kan melatih konsentrasi. Satu lagi Quran. Kita ini kalau bisa minta panjang umur, tapi jangan pikun. Nauzubillah lah. Panjang pun umur kalau pikun, rasanya gimana Bu? Ciri-ciri orang pikun, nanti sholat ke masjid naik kereta, pulang jalan, kan aneh. Sampai rumah anaknya nanya, "Bala kereta ya?" "Kereta apa? Tapi ayah pergi naik kereta tadi." Astagfirullahaladzim. Balik lagi ke masjid, ditanya BKM, "Ketinggalan Wak?" "Enggak, olahraga dulu." La ilaha illallah, enggak mau kalah juga. Bulan Ramadan semalam di Medan ada sepasang kakek sama nenek, kakeknya 71 tahun, neneknya 68. Diundangnya anak cucunya semua buka puasa bersama. Neneknya masak, nyiapkan teh, dihidangkan ke depan, tehnya kurang. Si kakek ngingatkan dari dalam, "Yang, tehnya kurang yang." Manggil si nenek, "Yang." Neneknya pun jawab, "Bentar ya yang." Cucunya pun tengok-tengokan semua. Terakhir cucu yang paling tua dekati, "Kek, bagi ilmu." "Kenapa Kek?" "Kenapa?" "Kakek udah tua-tua mesra terus.
manggil nenek yayang. Kami pingin tua kayak kakek. Kau bodoh kok, aku lupa nama nenekmu, kata. Nenekmu pun lupa namaku, maka kami manggil yayang-yayang aja. Inilah bahayanya pikun nih tadi. Apa obatnya itu Ustaz? Quran, zikir. Ayo pertahankan ini, jangan selesai Ramadan kendor. Jadi berhasilnya ibadah bukan waktu ibadahnya. Berhasilnya sholat, selesai sholat, efek sholatnya apa? Wa aqimus sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat agar kau selalu ingat kepadaku. Baik gak ingatannya kepada Allah? Kemana-mana ingat gak dia kepada Tuhannya? Haji mabrur bukan waktu di Mekah, sesudah pulang haji. Sesudah pulang efek hajinya apa? Makin bagusnya, makin cinta masjidnya, auratnya terjaga tidak? Dan ciri haji mabrur itu kan mampu meninggalkan dosa-dosa lama. Segala yang gel-gel, mulai togel, toto gelap, tegel, tekenan gelap, segel, setoran gelap, sampai wagel, waginem gelap, itu harus ditinggal semua. Maka sekarang ini saatnya evaluasi. Puasa kita berhasil nggak ya? Pertahankan. Maaf Pak, manusia yang terbaik itu yang suka membaca dirinya ke dalam sendiri, bukan baca orang. Kita ini kan kebanyakan suka menilai orang, lupa menilai diri sendiri. Allah Pak Bupati itu, Allah Pak Wakil itu, Allah Pak Kadis itu, Allah Pak Sekda itu, Allah Ustadz Rahul itu. Satu jari nunjuk ke orang, ini yang empat kemana? Balik ke diri sendiri. Ayo banyak baca ke dalam. Kalau kita hari ini usaha apapun sulit, bolak-balik diusulkan naik jabatan nggak dapat-dapat, coba koreksi diri. Jangan-jangan hubungan sama orang tua lagi nggak bagus. Saya ada mantan polisi Pak, mantan polisi, pangkat terakhirnya Ibda, opname dia di rumah sakit. Rupanya kawannya jenguk. Waktu dijenguk, kawannya nanya, sakit apa bang? Kata dokter aku kena sakit jantung. Ah udah bang, pineng aja bang, pineng. Dokter sini nggak beres, gampang kali bilang sakit jantung. Abang rajin olahraga, ngerokok enggak, makan lemak-lemak enggak mau. Dari mana jalannya bisa sakit jantung? Aku memang nggak ada ngerokok, betul, nggak ada juga makan lemak-lemak, ya rajin olahraga. Jadi dari mana jalannya abang sakit jantung, ngerokok pun nggak, memang ngerokok enggak, tapi waktu dinas seringkali nerima uang rokok, kata dia. Rupanya nerima uang rokok pun bisa sakit jantung juga. Apa ini Ustaz? Koreksi diri gitu. Inilah saatnya evaluasi. Aku semalam puasa 1 bulan, hasilnya apa? Karena tadi kan puasa pendidikan mengalahkan diri sendiri. Bu, musuh terbesar di dalam diri kita itu ada di dalam. Ibu buka gede, tetangga buka gede. Ini gak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Rezeki udah diatur Allah masing-masing. Yang jadi masalah kadang-kadang sama-sama buka gede gak bercakapan, karena di sininya nggak bersih. Timbullah iri dengki. Di Medan tuh Cina, kalau udah tuku spare part semua. Kalau udah tuku kain di pajak ikan lama itu, tuku kain semua. Tapi nggak gaduh orang. Kenapa? Udah yakin rezeki diatur Tuhan masing-masing. Kita kadang kawan buka bengkel, sana buka bengkel, terus nggak cakap-cakapan. Kenapa? Di sininya kotor. Nggak mampu ngalahkan diri sendiri. Ada suami istri sebelum Ramadan bertengkar hebat. Inilah kalau nggak bisa ngalahkan diri, ujungnya nyesal. Semua daftar nama-nama binatang keluar.
maki-makian. Herannya pun kok hafal gitu. Mungkin pernah kerja kebun binatang wah ini. Kadang orang sekarang aneh, jengkel sama suami, anjing gak ada salah, ngapain anjing dipanggil-panggil? Jengkel sama istri, babi gak tahu apa-apa, babi dipanggil-panggil. Saya kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi itu, jadi sasaran aja. Akhirnya istrinya pun nangis, udahlah bang, gak tahan lagi aku hidup sama kau. 27 tahun kita kawin, gak pernah senang aku kau bikin. Gak senang kau tahankan juga. Udah nasib, mau kayak mana lagi. Anak udah besar-besar, kalau enggak aja aku bang 27 tahun kita kawin, masa 33 kali kau tampari aku. Kok apal deh, aku catet bang, bukan gak aku catet. Jadi mau kau kayak mana? Ya udahlah kita pisah aja lah, udah gak tahan aku. Memang itulah yang kutunggu-tunggu, kata lakinya tuh. Ngelapor ke pengadilan agama, mahkamah syariat. Akhirnya dipanggil sama hakim, dimediasi, di sidang. Malah hakimnya dinasihati, udahlah Pak Hakim, ikan kakap ikan lele, Pak Hakim kebanyakan cakap bertele-tele. Kami nggak bisa lagi dipersatukan, jatuhkan aja talak, ketok palu jatuh talak, pulang. Masing-masing si istri ngumpulkan baju mau pulang ke rumah emaknya. Anaknya yang kecil 2 tahun datangi, mama mau kemana ma? Udah nggak apa-apa, kau sama papa aja. Ikut ma, ikut, udah sini aja sama papa, mama nggak lama. Mama mau kemana? Ke rumah nenek, ikutlah ma, udah, mama nggak lama. Kapan mama pulang? Nanti kalau udah dapat ayah baru pulang aku. Ditinggalnya anaknya semua. Masuk bulan Ramadan, terakhir suaminya masak sahur sendiri. Toto yang 2 tahun tadi beol, abangnya bilang ya adek ya, oh iya, ditinggalkan sayur tadi ngurusi anak. Ya gosong ya gosong, balik lagi kemari. Adek nangis ya, hancur juga kayak gini nih. Tahu gini bagus, cerainya habis raya aja katanya. Nyesal. Banyak orang menyesal karena nggak bisa ngalahkan diri sendiri. Kan nggak sedikit orang cerai akhirnya rujuk lagi. Pak Mike Tyson itu petinju hebat, 19 tahun juara dunia, akhirnya masuk Islam. Dulu waktu Mike Tyson mau jaya-jayanya, semua petinju takut jumpa dia. Waktu jumpa Holyfield tahu kali kelemahan Tyson. Jauh-jauh hari udah pancing emosi perang urat saraf. 2 ronde Tyson ku kanpaskan. Emosi Tyson, timbang badan hampir terjadi perkelahian. Holyfield pancing terus emosinya. Waktu di ring, waktu bertinju, Holyfield pintar. Nggak ada yang berani natap mata Tyson. Holyfield ditatapnya sambil senyum-senyum ngejek dia. Emosi, main, akhirnya nggak terkendali emosi Mike Tyson. Tinjunya nggak karu-karuan. Asal masuk dipeluk Holyfield, nggak bisa mukul. Jengkel, digigitnya telinga Holyfield. Jingkrak Holyfield di atas ring tadi. Yang terjadi, gelar dicopot, 2 tahun nggak boleh bertanding. Akhirnya masuk penjara dan ibu-ibu jatuh miskin. Masalahnya apa? Tyson nggak bisa ngalahkan dirinya sendiri. Padahal potensi dia hebat luar biasa. Puasa sudah didik kita ke arah itu. Ayo bawa ini keluar Ramadan. Sabar kita harus meningkat. Pengendalian diri yang bukan hak jangan diambil. Yang mana hak kita nikmati dengan penuh keberkahan. Banyak orang menyesal karena nggak bisa ngalahkan dirinya. Puasa sudah didik kita untuk itu. Puasa didik kita jadi orang disiplin. Pak, maaf, negara kita hari ini kedisiplinan. Kadang-kadang minta maaf, ada yang seminggu lebaran. Itu pun suaminya yang ingatkan. Kau belum minta maaf kok sama aku. Udah kera manis aja, kenapa bang? La ilaha illallah, kera manis pula itu. Nanti sekali minta maaf ngalah-ngalahi pemain sinetron. Suaminya duduk ditabraknya aja langsung, bang minta maaf banyak kali, salahku sama apa kan? Nanti 3 hari udah ngelawan lagi nih itu. Gayanya aja.
Suaminya pun ada bodoh-bodohnya, sama-sama. Maafkan aku ya bang ya, sama-sama. Seringkali aku nyakiti hati abang, sama-sama. Kadang ku maki-maki abang bang, sama-sama. Emang udah gila lagu ini bang, sama-sama. Sama gila udah dua-dua. Sama suami dulu. Ya kita berumah tangga, siapalah yang gak pernah ada masalah. Kalau mau ikut Hadijah, jangan ibu, istri saya pun memang gak sanggup. Hadijah tuh tiap malam sebelum tidur, ya Rasul, kalau ada kesalahanku maafkan hari ini ya Rasulullah. Maka Rasul tuh sama Hadijah, ya Allah, istri yang dipanggilnya ya Habibi, wahai kekasihku, Hadijah. Kalau Aisyah kan ya Khumairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Nabi tuh manggil istri gak pernah nama, tapi gelar. Nanti bapak periksa pipi istri masing-masing. Kalau agak kemerahan ya Khumairah. Kebetulan putih Ustadz ya Baydo. Orang istri pun pipinya hitam Ustadz ya Saudah. Kalau yang belang-belang Ustadz ya ampun, kira-kira gitulah. Kalau orang berumah tangga siapa nggak pernah ada masalah. Saya pernah pulang ceramah bu, mau naik kendaraan didatangi ibu-ibu, Ustadz, ada apa? Kurasa Ustadz ini nggak pernah gaduh lah sama istrinya ya. Loh ibu kok ngomong gitu? Bapak kan Ustadz, bawaan ceria. Doakanlah ya bu, dalam hatiku belum tahu lah kau wah dalam hatiku. Siapa orang nggak pernah gaduh? Namanya orang berumah tangga, minimal beda paham pasti ada. Orang kalau berumah tangga nggak mau ada pertengkaran, syaratnya terlalu berat bu. Suami budek, istri bisu, nah, itu baru aman itu. Yang satu mau sakit hati nggak dengar, yang satu mau merepet nggak bisa ngomong. Minimal beda paham. Kemarin ada suami curhat sama saya, nangis dia. Ustadz, ada apa? Aku nih dikasih Allah istri pintar cari uang Ustadz. Loh, bapak kok nangis? Mestinya bersyukur istri bisa topang ekonomi. Bukan itu masalahnya Ustadz. Jadi bapak malu lebih pintar istri cari uang daripada bapak. Bukan itu Ustadz. Istriku ini dimanapun aku nyimpan uang tahu aja dia Ustadz. Pintar kali cari uang. Ku simpan di sepatu pun dapat juga dia. Oh kalau itu musibah lah memang. Ku bilang juga. Suami ke istri, istri ke suami. Sudah itu Ustadz, orang tua. Makanya orang biasa kalau Idul Fitri seberat apapun ekonomi tetap berupaya mudik jumpa orang tua. Saya orang tua udah nggak ada. Sholat Id tetap saya usahakan ziarah ke kuburnya setelah sholat Id. Karena kita nggak mau kacang lupa sama kulitnya. Tadi doa zikir tentang orang tua, aduh nyentuhnya. Karena apalagi ibu ya, nggak bisa kita bayar itu. Kayaknya anak muda bertanya kepada siapa saya berbakti, ummuka ibumu, summa ya Rasul, ummuka ibumu, summa ya Rasul, ummuka ibumu, summa ya Rasul, abuka ayahmu. 3 kali mak, 1 kali ayah. Ayahnya berapa kali bu? 1. Ibunya berapa kali? 3. Berarti 1 ayah ibunya. Alhamdulillah. Kalau udah sepakat nih enak kita bahasnya pak. Ibu-ibu bisik-bisik sama Pak KUPTD, nggak usah diundang lagi lah Ustadz tuh provokator itu kata. Bu jujur, ini jujur. Ada kawan saya di Setabat, dia baru poligami. Ustadz juga. Dia ngobrol-ngobrol, dia orangnya gentle, dia akui. Aku baru nambah Ustadz. Aku nikah lagi. Sunnah tuh Ustadz. Iya saya bilang. Ustadz ada niat nggak? Sementara ini saya belum ada niat ke sana. Oh itu sunnah Ustaz, gak ada masalah itu. Tenang kok batin saya. Sunnah saya terima itu sunnah. Tapi saya mau ikut sunnah Nabi. Saya melihat sunnah itu dari sisi yang ini. Yang mana Ustaz? Nabi itu gak pernah memadu istri pertama. Itu sunnah yang mau saya ikuti.
Maksudnya sepanjang Khadijah masih hidup, Nabi nggak pernah nikah sama orang lain. Sampai umur 65 tahun Khadijah meninggal, baru Rasul nikah sama Aisyah. Barulah Aisyah yang dimadu dengan istri-istri yang lain. Istri pertama nggak pernah dimadu Rasulullah. Buka sejarah. Jadi maksud Ustadz, nunggu istri ninggal? Ya aku nggak nunggu, ya kalau ninggal ya berpikir juga lah aku bilang. Oh nanti kalau dia ninggal baru Ustadz nikah lagi, kurasa gitu. Cuman piling-piling pun kayaknya aku duluan juga daripada dia ini. Karena kemarin udah dikabar-kabarkan pula saya ninggal, Bu. Aduh, gara-gara Ustadz Kamidin Selian ninggal. Dia kan panggilannya Rahul juga. Jadi terakhir orang nelponi saya, Ustadz sehat, sehat. Ini Ustadz kan, Ustadz. Kok ada kabar ninggal? Enggak, sehat. Orang setabat lebih ngeri lagi. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ustadz ninggal Ustadz. Kalau ninggal gimana aku jawabnya, aku bilang. Udah 30 orang nanya, gini juga saya Bu. Saya bilang sama istri bikin nasi urap lah, nggak enak perasaanku ini, aku bilang orang rumah juga. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah ke orang tua. Karena orang tua ini luar biasa. Kalau masih hidup itu tiang. Dan jangan pernah beda-bedakan antara mertua sama orang tua kandung. Kadang-kadang sekarang banyak mertua nih teraniaya sama menantunya. Kalau mak kandungnya datang masak enak-enak, bikin kari kambing. Mertuanya datang nyambal teri sama kacang tanah. Umur udah 70-an, terakhir kacang tuh dimut-mut aja sama dia, gak habis-habis. Menantu kurang ajar. Mertuanya datang naik sedan, kaya Ustaz, bukan kaya, sedan tuh sepeda dangdut. Asal didayung semua marga keluar, Sirait, Siregar, Sirait, Siregar. Bunyi belnya pun lain, ginting, ginting, ginting. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Menantunya bilang dari dalam, waduh dah datang lagi, duit, hancur kayak gini. Tahu aja bulan muda. Tahu-tahu datang cuman ngantar undangan. Sehat cucu-cucuku, sehat ya. Ayah nggak duduk dulu ya, ayah mau cepat. Pulang nggak ada minta duit. Kayak apa dosa menantunya? Dosa buruk sangka, dosa menghina. Nggak ada orang berkah hidup kalau kayak gini sama orang tua. Saya Bu dulu nikah 5 hari, mak saya nyabuti rumput di depan rumah. Istri saya panggil, Dek, siapa itu yang nyabut rumput? Emak abang. Oh emakku, bukan makmu. Enggak, emakku sama emak kita. Dia salah jawab. Kalau enggak kau akui biar jelas. Enggak, emak kita kata dia. Abang gitu aja marah kata dia. Dek maaf dek ya, tiangku tinggal inilah satu-satunya. Ayahku udah enggak ada. Hartaku tinggal ini. Aku minta tolong. Kau kalau nggak enak sama emakku perasaan, ngomong emakku. Jangan pecah di mulutmu, pecahkan aja di perut. Aku bisa kayak gini tuh karena dia. Kau bisa dapat aku tuh karena dia. Aku minta tolong. Hormati nih emakku. Sejelek apapun dia. Kalau kau ada perasaan nggak enak sama emak, ngomong sama abang. Jangan pernah kau gaduhi. Kalau sempat emakku bercakapan, aku nggak tahan mulut istrimu ini. Sekarang gini aja lah, kau pilih emak atau dia. Kalau emakku bilang gitu deh, minta maaf, kau tinggal. Abang nggak sayang sama aku. Oh sayang lah, udah 23 cewek kau kalahkan. Aku bilang sama dia, itu pun gayaku aja padahal enggak gitu. Mana pula aku nggak sayang, cuman maaf deh, nggak ada mantan emak, mantan istri ada, emak nggak bisa diganti, istri kapan aja bisa diganti. Kalau aku meninggal, emakku 1/6, kau cuman 1/8, lebih berhak emakku. Tapi akhirnya dia sayang sama emak saya, alhamdulillah. Gak ada orang bahagia kalau dia gak hormat sama orang tua. Saya punya kenalan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pak Yusni SH. Itu sekeluarga sukses semua Bu. Adiknya Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, abangnya mantan Sekda Surabaya. Saya pernah berkunjung di acara keluarga mereka. Saya tanya keluarganya, Om ada apa? Orang ini kok sukses semua Om? Apa dulu orang tuanya memang orang kaya? Oh enggak, bapaknya polisi, Bintara.
dulu tugas di Belawan. Jadi kok bisa sukses semua om, aku pun heran. Tapi satu yang ku tengok orang ini Ustaz, kenapa? Kalau sama orang tua luar biasa kali. Sama emaknya, apapun perintah jaksa agung, kalau emaknya sakit tetap pulang Ustaz. Terbukti Bu, 2014 bertamu ke rumah saya, kami lagi ngobrol, handphonenya bunyi. Tininin. Tininin. Tengoknya, emak Ustaz, turun dia dari kursi, duduk dia di lantai, kayak gini dia gaya dia telepon, dihidupkannya speaker, ditaruhnya suara emaknya di atas kepalanya. Hampir 15 menit ngobrol sama emaknya, handphone terus di sini. Saya nggak bisa bayangkan, emaknya jauh, suara emaknya aja diletakkannya di atas kepalanya. Apalagi dia ngomong di depan emaknya, makanya jadi kepala kejaksaan. Aku aja ustadz nggak kayak gitu, makanya cuma jadi ustadz. Inilah nasib. Orang tua tuh doanya luar biasa. Goyang aras Allah dibuat. Maka sesibuk apapun hari raya, tetap minta maaf dulu sama orang. Terus kepada saudara-saudara, baru kepada jiran tetangga. Ayo ukhuwah kita di Kota Cane kita perkuat. Kemarin kami Sumatera Utara terbukti karena ukhuwah yang kuat, prediksi-prediksi Islam kalah, tapi akhirnya kita menang. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, prediksi pengamat meleset semua karena ukhuwah umat Islam yang kuat. Ini kunci. Jangan lagi suka masalah-masalah kecil dibesar-besarkan sehingga ukhuwah lemah. Terawih itu yang betul 11, 23, 11, 23, wak 11, wak 23. Aku baca kitab, wak, aku dengar ceramah ustaz. Terakhir yang nggak terawih ngomong, untung kita nggak terawih, wak, kata yang satu pula. Yang nggak terawih pula yang menang. Di Mekah, ibu yang sudah haji umroh coba tengok, orang ibadah kan macam-macam, tapi nggak ada yang ribut. Letak tangan sini, ada yang sini, yang gini, bawah, ada yang lepas saja. At-tahiyatul, ada yang dari awal udah langsung naik, ada yang masih ancang-ancang, ada yang waktu asyhadu alla ilaha illallah baru naik, ada yang tiap kalimat Allah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang dari awal nggak mau diam, at-tahiyatul mubarakatuh gini aja kawan. Tapi orang masing-masing, udah nggak usah diributkan. Mazhab memang beda-beda dan itu maunya Allah. Saya pernah sholat di sebelah saya, tah orang Turki, tah orang Syria. Sedang sholat, handphonenya bunyi. Kita kalau handphone bunyi lagi sholat kan malu kali kita. Apalagi ada nada deringnya pula, ada musiknya, nadanya itu. Imam lagi baca alhamdulillahirabbil alamin. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika dia kutanya mengapa Maliki yaumiddin, bapak ibunya telah lama mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditelan bencana alam ini. Imamnya pun kontak, ho 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 ho, kata imamnya. Tapi kalau udah terlanjur lupa, kita biarkan. Sebelah saya orang dari Syria sholat, mungkin Syria, bunyi handphonenya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ning 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 ning. Ar-Rahmanir-Rahim. Ning 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 ning. Maliki yaumiddin. Di rogohnya handphonenya sambil sholat sambil matikan handphone. Siap kantonginya lagi. Gerakannya ini yang jadi problem kalau kita di mazhab Syafi'i. Bagi mereka nggak ada masalah. Sholat sambil buang ingus pun pernah. Ibu-ibu yang umroh lah tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pakai sapu tangan, ngambil sapu tangan, buang, siap dilipatnya balik. Masukkannya lagi ke kantong. Saya bukan persoalkan ingusnya, ingus bukan najis. Gerakan dia itu. Ingus kan nggak najis, ibu lah sholat di samping wak-wak, bersihin waktu hacim, lompat ingusnya di sejadah kita. Dalam hati umat cendol, dalam hati awak. Gimana Ustaz? Teruskan. Sujudnya kayak mana Ustaz? Ya nikmatilah, rezeki kan masing-masing gitu.
Ayo ukhuwah kita jaga. Jangan hanya masalah-masalah kecil, perbedaan, akhirnya ukhuwah kita lemah. Kota Cani ini udah aman, tentram. Mari kita jaga bersama. Pemimpin-pemimpinnya kita doakan sehat, sayang kepada rakyatnya, terus mendukung kegiatan-kegiatan dakwah. Rakyatnya juga selalu mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Mudah-mudahan kalau ukhuwah terjaga dengan baik, insya Allah Kota Cani ini akan Allah limpahkan keberkahan rezeki. Bukan hanya Kota Cani tapi seluruh Aceh Tenggara pada umumnya. Mari kita saling memaafkan. Jangan ada sifat dendam. Dendam sifat kebesaran iblis, mahkota kebesaran iblis. Siapa yang memakai sifat dendam dalam dirinya, berarti dia memakai pakaian iblis dalam tubuhnya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, Allah terima amal-amal ibadah puasa kita, dan Allah selesaikan dosa di antara kita setelah kita saling memaafkan di acara halal bihalal ini. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus, dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalaupun dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan, dan kalaupun masih kurang, kapanpun diundang nanti tinggal bilang sama Pak KUPTD, saya siap datang lagi, yang penting cocok. Jadi Bapak Ibu jemaah, nggak maksudnya cocok waktunya. Nah, inilah mulai buruk sangka lagi ya kan. Maksudnya cocok waktunya. Ini kan karena cocok waktu ini maka bisa sampai kemari. Jangan Ibu asumsinya kalau udah cocok amplop aja. Saya nggak ke sana. Saya kemarin Ramadan ceramah banyak panitia ngasih amplop, saya buangi semua Bu amplop-amplop itu. Ya isinya urusan kulah Ibu pun macam mana. Akhirnya kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah maafkan Ustadz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin. Kalau ada kata yang salah maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah mohon maaf Bapak polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, udahlah jangan banyak kali yang patah. Kalau ada sumur di ladang tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang silakan Ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang jangan sampai Ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.